bener, kamu itu harus cari temen yang sama kayak kamu. Loh, apa salahnya sih Mbak? Saya berteman dengan siapapun. Beda level kalau sama Mas Ferry. Mas itu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Mending Mas sama saya aja Mas, kita langsung nikah terus buat anak. Gimana? Hah? Deal? Enggak, apaan sih nikah-nikah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aduh, gara-gara hujan nih kayunya semakin berat, jadi sedikit-sedikit deh ngangkutnya. Padahal di sana masih banyak tuh kayu-kayunya. Kalau kayak gini nih bisa sampai sore nih selesainya ngangkut kayunya, bisa-bisa beres. Istirahat dulu deh, capek. Ya. Sepi banget, mana nih orang-orang? Pasti pada melingkar nih di kamarnya, males bekerja. Bagaimana mau jadi orang kaya nanti kalau mereka itu pada malas-malasan masih tidur? Mereka pikir mereka itu lahir dari keluarga orang berada, orang kaya gitu. Seharusnya walaupun hujan seperti ini harus bekerja dong, bukan bermalas-malasan. Hujan jadi alasan untuk nggak kerja mereka. Tapi capek juga ya, kayunya berat karena basah. Kalau semisal kemarin udah selesai, nggak bakalan nih kayu-kayunya diguyur hujan. Kalau semisal pick up bisa masuk ke sana juga enak tuh, nggak usah berat-berat. Dari sana diangkut ke sini. Tapi untungnya lah pick up masih bisa masuk ke sini. Kalau masih digotong ke sana, ya udahlah, kayaknya pingsan deh. Enaknya pagi-pagi tuh ke sawah, menghirup udara segar. Waduh, licin nih. Tuh kan, pemandangannya pasti indah kalau pagi-pagi. Di sini adalah spot di mana aku itu biasanya kalau pagi-pagi tuh sering berada di sini. Kalau orang-orang lagi nyari aku tuh, pasti aku ada di sini. Nah, keren juga ya di sini. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sepi ya? Biasanya kalau pagi itu kan banyak orang yang lagi ke sawah. Atau mungkin gara-gara tadi gerimis ya. Jadi orang-orang itu pada males mau ke sawah. Biasanya siang sih. Itu siapa ya? Oh, si Ferry. Tumben dia semangat banget. Waduh, udah banyak nih kayunya. Wah, pasti kecapean dia tuh. Pantesan aja tuh duduk-duduk di sana. Aduh, kasihan juga dia. Diam seperti orang kecapean. Padahal kan kayunya cuma seperti ini nih, sedikit. Waduh, kurang ajar nih, serangga kali ya. Masuk kuping, nggak tahu orang lagi istirahat. Aduh, Mas Adi, saya pikir siapa Mas? Aduh, permisi ya Mas Fir. Ya, awas bolong. Iya.
udah bolong nanti nambah bolongnya. Aduh. Biasa. Bapak duduk Iya, aja, Mas. Aduh. Dari tadi, Mas. Tadi jam 4:30 subuh. Wah, semangat banget ya, Mas. Ya, gimana nggak mau semangat, Mas? Kita ini bukan orang kaya. Kita itu harus bekerja keras, Mas, untuk mencukupi kehidupan kita. Ya bener sih, Mas. Padahal tadi kan gerimis, Mas. Mas Ferry masih sempet-sempetnya tuh ke sawah. Tuh, pada sepi semua, Mas. Paling pada tidur semua sekarang. Ya sudah, Mas. Kalau aku ngikutin yang lain, Mas, aku nggak makan, Mas. Iya, ada tuh orang yang udah cukup lah, istilahnya cukup gitu. Nasihatin sama kita, walaupun hujan, kan kenapa kok kita kerja? Bilang gini, Mas. Mas, jangan selalu mengejar uang. Uang itu hanya titipan. Bilang gitu, Mas. Iya, titipan dari siapa? Kayak gitu. Kalau kita nggak kerja, kita nggak makan, Mas. Bener. Orang itu cuma seenaknya ngomong. Jangan cuma kerja terus, pikirkan yang lain. Kalau kita nggak kerja, gimana kita mau mikir? Bener, Mas. Karena uang itu bukan segalanya, Mas. Tapi segalanya membutuhkan uang. Kalau misal kita gak ada uang, Mas, kita gak bakalan makan. Nah, itu, Mas. Maksud saya seperti itu, Mas. Kalau orang itu asal jeplak aja, Mas, ngomongnya. Ya bener sih, Mas. Ya namanya juga orang, Mas. Mau dia ngomongin apa tentang kita, ya kita gak usah dengerin, Mas, biar gak sakit. Iya, Mas. Memang saya nggak mau dengerin, Mas. Tapi telinga panas mendengar orang-orang yang sok bijak seperti itu, Mas. Padahal, Mas. apa ya, Mas? Hidup itu butuh makan. Makan itu butuh uang. Jadi kita jadi serba salah, Mas. Kita giat bekerja salah. Kita nggak kerja jadi pengangguran, salah di mata orang. Mas, Iya, Mas. saya mau pamit dulu ya, Mas. Mau makan dulu. Nanti agak selesai makan, nanti saya balik lagi ke sini, Mas. Ngangkut kayu. Masih belum selesai tuh, tinggal separuh. Iya, Mas, ya, Mas. Soalnya nanti sore, soalnya mau dijemput sama pick up-nya. Saya mau makan dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati, Mas. Iya. Saya tinggal ya, Mas. Iya, Mas. Lapar, Mas. Belum makan masih. Makanya kok tenagaku cepat terkuras gitu, Mas. Iya, Mas, makan dulu, Mas, jangan lupa, Mas. Ya sudah, kalau kayak gitu saya maaf, Mas. Keikut logat. Iya, Mas, nggak apa-apa, Mas. Pamit dulu, Mas. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferry. Kayaknya cobaan hidupnya itu berat banget ya. Pagi-pagi yang lain masih tidur, dianya udah nih ngangkutin kayu. Gimana gak capek tuh badan? Bentar lagi cuma pulang makan, jalan lagi. Waduh, kasihan, Mas, badannya, Mas. Harus sering-sering banyak minum jamu nih. Ntar aku buatin nih jamu yang paling istimewa buat Mas Ferry, biar badannya itu sehat. Kesana. Tapi kan udah tadi. Kesana lagi. Nah, di sana masih belum tuh. Belum aku jelajahin. Pagi-pagi kan enaknya jalan-jalan, cari udara segar. Nah, bener itu. Sebentar lagi aku di pasar harus terlihat cantik, paling mewah di pasar. Biar si Arumi itu kalah saing sama aku. Tang, kamu lagi ngomongin aku, biar kamu tuh nggak kalah saing sama aku, hah? Siapa yang ngomongin kamu? Aku nggak ngomongin kamu. Kamu merasa? Gimana aku tuh nggak merasa? Aku tuh dengar, telinga aku tuh masih berfungsi dengan baik. Kamu tadi ngomongin aku kan? Ih, pede banget jadi cewek. Jangan kepedean dong. Ya terus siapa lagi? Di sini tuh yang namanya Arum tuh cuman aku, iya kan? Gak usah sok tahu deh. Bentar. Apaan? Ini tas kok kayak rumah tikus, kecil banget. Kalau beli tas itu kayak gini biar muat tuh HP. Terserah aku, suka-suka aku. Lagi pula yang pakai tas tuh aku, bukan kamu. Ngapain sih ngurusin hidup orang? Dilihat itu nggak enak, merusak suasana, tahu nggak? Oh iya, aku lupa. Oh, pasti kamu nggak punya dana ya buat beli tas yang lebih besar dari ini. Kalau emang tas aku tuh merusak suasana mata kamu, ya udah kamu tuh lihat ke depan. Gak usah deh lihat tas aku. Ngapain juga sih lihat tas aku, hah?
Aku dari tadi itu udah jalan di depan, kan kamu yang berhentikan aku di sini. Gimana tuh aku nggak memberhentikan kamu, sedangkan kamu tuh dari tadi ngomongin nama aku. Mungkin telinga kamu tuh rusak, makanya cek tuh ke dokter. Kamu pikir aku tuh udah tuli? Iya mungkin udah tuli. Kamu tuh udah tua, beda jauh sama aku. Lihat aja penampilan aku bagus, body aku nih kencang. Kamu pikir aku udah tua? Aku tuh masih umur 20 tahun. 20 tahun? Nggak salah kamu, umur muda kok muka tua. Kamu tuh dijaga ya mulutnya, dari tadi ngomong seperti itu. Iya kan kenyataan. Kamu tuh nggak bisa ya, sekali aja tuh nggak ngurusin hidup orang, nggak bisa, hah? Kayaknya kamu ngurusin aku deh. Kapan aku yang ngurusin kamu? Buktinya kamu tuh yang ngomongin aku dengar pakai telinga aku sendiri kok. Ya kan aku udah bilang, cek telinga ke dokter, biar pendengaran kamu itu jelas. Kamu tuh nggak ngaku kan kalau ngomongin orang? Gak usah kepedean. Ya udah jalan, ngapain masih berhenti di sini? Udah kamu sana pulang, ngikutin aku ya. Aku ngikutin kamu? Ogah banget ya aku ngikutin kamu. Aku tuh mau ke pasar, ngapain aku ngikutin kamu, buntutin kamu? Buktinya itu kamu mau ke pasar juga. Ya udah deh, aku gak mau ngurusin orang tua. Bye. So kepedean lo jadi orang. Kurang ajar banget sih tuh Tata. Emang dia pikir pasar tuh milik dia. Aku juga mau ke pasar kali. Ogah banget ngikutin gaya dia. Aduh, capek banget ya. Memang keindahan di desa ini luar biasa. Tapi di suatu kebahagiaan dan keindahan terdapat paha dan betis itu yang nyilu-nyilu. Wah, keren banget. Kayaknya bukan orang sini deh. Aku tahu nih, pasti dia orang kaya. Lihat aja penampilannya. Wah, keren banget. Ini nih, aku harus deketin nih cowok kayak gini. Nanti kalau aku bisa ngedapetin cowok itu, wah, pasti si Arumi itu kalah saing tuh. Wah, si Tata bisa dapetin cowok yang keren. Aku harus bisa tuh naklukin hatinya dia. Coba aja deh samperin. Permisi Mas. Iya Mbak. Mas kayaknya bukan orang asli sini ya? Bener Mbak, saya itu dari kota. Datang ke sini sama atasan saya. Atasan? Ya. Kemana tapi ya? Aku sudah tadi nungguin. Mas sendirian di sini? Iya Mbak, saya sendirian lagi nunggu atasan saya. Wah boleh nih aku temenin di sini. Biar Mas itu nggak kesepian di sini. Gak usah Mbak. Takutnya Mbak itu masih ada acara. Enggak kok, nggak ada acara sekarang, lagi free. Takut ada pacarnya Mbak. Enggak Mas, aku nggak punya pacar. Saya udah lama ngejomblo, nggak dinikah-nikahin Mas. Gitu ya? Iya. Iya, sekarang Mas mau kemana sekarang? Saya itu lagi nunggu atasan saya Mbak. Lagi melihat pemandangan keindahan di desa ini. Oh gitu. Oh iya, ya sampai lupa nggak kenalan. Kenalin Mas, Tata. Oh, Paling cantik di desa ini. paling cantik kembang desa sini Mbak. Nah, bener banget Mas. Saya Vero Mbak, dari Banyuwangi, pesisir. Oh Banyuwangi. Iya Mbak. Keren banget ya. Ganteng juga. Apanya yang keren Mbak? Penampilannya Mas. Mas Ya, saya juga. selaku pekerja terhadap orang lain Mbak. Jadi saya berpakaian seperti ini karena saya kerja di kantoran. Wah, boleh nih Mas. Boleh apa Mbak? Iya boleh. Boleh. Maksud aku jalan-jalan tuh berdua. Oh, Biar saling kenal, biar tambah akrab Mas. kan udah kenal Mbak. Iya. Saya di sini lagi menunggu atasan saya. Takutnya atasan saya bingung dan saya juga bingung. Dan saya di sini gak tahu jalannya Mbak. Tanjakan tinggi, turunan, wah. Iya kan saya asli sini Mas. Saya bisa ngantarkan Mas kemanapun. Apalagi ke KUA, saya mau banget Mas nganterin Mas. Waduh Mbak. Awas Mbak. Iya enggak kira Mas. Jangan deket-deket sama wanita ini. Wanita ini tuh bau, nggak pernah mandi. Kurang ajar banget sih kamu. Kenyataannya seperti itu. Ih, kamu tuh yang bau. Datang-datang ngatain aku.
adik kakak ini lagi bertengkar ya? Gak boleh bertengkar kalau saudara kandung. Bukan sayang, ini bukan kakak aku. Enggak, soalnya rambutnya sama. Iya emang Sama-sama. sama, dia kan peniru orangnya. Apaan sih peniru-peniru? Aku tuh nggak niruin gaya kamu sepeser pun ya. Nggak usah gitu dong. Kurang ajar banget kamu ya. Udah sana, katanya kamu mau ke pasar. Ngapain kamu berhenti di sini? Ya nggak apa-apa, emangnya masnya ngelarang? Nggak ngelarang kan? Ini kan pacar aku. Iya kah? Coba aja tanya ya kan sayang. Ya udah, ambil aja tuh. Lagi pula aku nggak tertarik tuh sama laki-laki itu. Aku tuh lebih tertarik sama atasannya. Bye. Oh ya udah, aku mau juga sama atasannya. Enggak. Berarti temannya Mbak itu nguping mulai tadi. Kan aku udah bercerita bahwasannya saya lagi menunggu atasan saya yang lagi memotret keindahan di desa ini, Mbak. Ya udah kalau gitu, aku nggak jadi pacaran sama masnya. Bye. Siapa juga Mbak yang mau pacaran sama Mbaknya? Sama-sama pirang rambutnya ya? Berarti di desa ini bukan cuma keindahan pemandangannya, wanitanya juga mau model seperti orang kota. Alhamdulillah. Kalau perut sudah terisi, udah kenyang, rasanya tenagaku udah pulih kembali. Nggak nyangka juga ya. Udah terang aja, nggak mendung lagi. Nah, jadi kerjaan aku ini biar cepat selesai tar lagi. Aku harus balik lagi nih ke kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Adi nyusulin Permisi, saya. Mas Ferry. Iya mas, Ada apa Mas Adi? gak ada temennya saya mas. Walah, saya pikir ada urusan apa gitu, kayak ada urusan penting gitu. Oh ya, saya baru selesai makan. Masih ada itu. Mau makan Mas Adi? Oh, gak usah mas, sudah kenyang tadi mas. Tadi pagi saya sarapan mas. Ya udah kalau kayak gitu Mas, kalau sudah makan, saya udah nawarin nih. Padahal makanannya enak kok, lezat. Iya mas, makanya. Iya. Mbak Rum, ada apa Mbak Rum? Aku dari tadi nyariin Mas Ferry. Mas Ferry. Hai Mas Ferry. Apaan sih? Mbak Tata, ada apa nih ya? Jadi gini Mas. Ada apa ya? Ada keperluan apa kalian datang ke sini ya? Ya nggak ada, aku cuma mau nemenin Mas Ferry. Mas Ferry udah makan? Iya. Mas bentar. Ferry udah makan? Sudah barusan. Apa ini ya? Kok saya jadi takut? Ini Mbak Arum nggak sakit kan, Mbak Tata? Jangan takut dong Mas. Aku cuma mau nemenin Mas Ferry biar nggak kesepian. Kamu tuh ngapain masih ada di sini? Ya udah, kamu tuh pergi sana. Mas Ferry tuh udah ada yang nemenin. Loh. Ya kan Mas? Saya baru sampai mbak. Udah pergi aja dari sini. Sana pergi. Mas Adi, ini tamu saya, jangan diusir-usir. Tamu. Ini Mbak Arum sama Mbak Tata ini ada apa nih ya? Enggak kok, nggak panas. Emang nggak panas Mas? Siapa yang sakit? Tiba-tiba datang ke sini, apaan maksudnya ini? Mas Ferry, kok punya tamu seperti itu sih? Pakaiannya seperti itu bukan tamu namanya Mas. Mbak Arum sama Mbak Tata ini kenapa? Nggak kenapa-napa, kita baik-baik aja kok. Tiba-tiba kok jadi kayak gini? Udah. Loh, Mas Adi. Iya mas. Saya jadi takut nih sama mereka, Mas Adi. Takut? Tiba-tiba kok sifat mereka berubah ya? kamu tuh nggak perlu deket-deket sama Mas Ferry. Dia tuh bukan level kamu pertemanannya. Dia tuh orang kaya. Iya bener, kamu itu harus cari temen yang sama kayak kamu. Loh, apa salahnya sih mbak? Saya berteman dengan siapapun. Beda level kalau sama Mas Ferry. Kamu tuh nggak ngaca ya berteman dengan siapa? Mas Ferry tuh orang kaya, beda jauh sama kamu. Orang kaya Beb? Enggak. Pasti Mas Ferry lagi nguji kita berdua kan? Mbak, siapa yang jadi orang kaya? Ya Mas Ferry. Mas Ferry itu kan si tuh. Berarti Mas Ferry itu orang kaya. Ngaku aja deh Mas, nggak usah bohong. Mbak, gini ya Mbak, kalau saya jadi orang kaya, jadi CEO, jadi bos besar, nggak mungkin saya ngangkut kayu, ranting, ngumpulin dan dijual. Pasti Mas Ferry lagi nguji kita berdua kan, kayak di film-film seperti itu. Berarti Mas Ferry itu bohong dari kemarinnya. Iya.
Aku deh Mas. Kalian itu tahu saya orang kaya itu dari mana sih Mbak? Saya beneran bukan orang kaya. Lihat aja rumah yang saya kontrak kayak gini. Ya siapa tahu Mas Ferry tuh bosen jadi orang kaya, makanya Mas Ferry nyamar sebagai orang miskin. Mereka ini kenapa Mas Adi? Dim. Kok Kamu tuh nggak perlu ikut-ikut. gini Mbak Tata, Mbak Ru, mungkin kalian itu salah orang. Siapa Enggak. tahu? Kita tuh nggak salah orang Mas. Emang bener kan Mas Ferry tuh CEO besar? Berarti Mas punya perusahaan banyak tuh ya di kota? Enggak. Ngaku aja deh Mas, ngaku. Mana mungkin kalau saya jadi orang kaya, saya mending duduk-duduk di rumah atau villa gede, duduk di dalam kantor ber-AC, enggak akan di sini. Meskipun aku harus tinggal di rumah yang seperti ini tuh nggak apa-apa Mas. Astagfirullahaladzim, saya harus ngomong bagaimana lagi ya? Padahal sudah saya ulang-ulang, saya ini bukan orang kaya, bukan CEO. Oh, ya Mas Ferry. Saya paham Mas Ferry. Apa Mas Adi? Atau ada penyakit baru yang membuat pikiran seseorang itu jadi... Penyakit baru Mas Ferry. Oh iya, Mereka berdua ini suka sama Mas Ferry karena jabatannya. Tuh, lihat aja. Enggak. Sikapnya aja berubah Mas. Gak usah sok tahu kamu Mas Adi. jadi mereka ini suka sama saya. Nah, bener Mas. Suka sama jabatannya, bukan sama orangnya. Ih, ngeselin banget sih. Jabatan saya pencari kayu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Berarti kalian suka dengan laki-laki pencari kayu seperti saya? Bener-bener Mas. Wanita memang begitu Mas. Kalau wanita itu melihat secara jabatan, secara status Mas, jadinya mereka suka sama Mas. Bener nggak? Begitu. Saya ikhlas menerima kalian berdua. Kamu tuh sok tahu, sok pintar jadi orang. Siapa sih yang mikir seperti itu? Kamu tahu. Kalau dia CEO di sini. Saya nggak tahu, Mbak. Ya makanya kamu tuh nggak tahu karena kamu tuh nggak pernah sekolah tinggi. Makanya kamu tuh nggak kerja di kantoran, iya kan? Mas Adi itu cuma orang desa di sini, jadi gak usah sok tahu. Nasib, Mbak, nasib. Iya, memang nasib kamu harus seperti itu. Nggak bisa sama Mas Ferry. Mas, Saya masih bingung sama kalian berdua. Hah? Bingung kenapa sih? Suka sama saya karena saya CEO. CEO itu apaan sih? Mas itu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Mending Mas sama saya aja Mas, kita langsung nikah terus buat anak. Gimana? Deal? Enggak, apaan sih nikah-nikah? Ya tapi ini milik aku. Enggak, Mas Ferry itu belum jawab kali. Mau kan Mas? Enggak kan, Mas? Mau kan? Aduh, bentar. Saya mikir dulu. Ini ada apa ya? Kok aku jadi bingung sama tingkah laku mereka? CEO itu pasti singkatan dari contoh. Oh, jadi kalian suka sama tukang kayu seperti aku gitu ya? Tukang kayu itu kan kalau dijual itu tapi nggak seberapa. Namanya kafir. Kamu lagi. Boleh. Gandeng. Mas beneran. Nggak mau ya udah. Iya Mas, aku mau kok. Aku mau nikah sama Mas Ferry. Aku juga mau. Nggak jadi deh. Kok Nggak gitu sih? jadi. Gimana sih? Katanya udah mau barusan. Mas Adi, iya Mas. CEO apaan Mas Adi? Saya nggak tahu. CEO itu adalah seorang pemimpin perusahaan, Mas, yang bertanggung jawab atas beberapa perusahaan yang dipimpin oleh dia, Mas. Oh, Pemiliknya, Mas. tapi kok aku dikira CEO sama mereka ya? Gak tahu juga, Mas. Waduh, ini namanya pembohongan publik ini. Mungkin, Mas, atau jangan-jangan mereka suka sama Mas Ferry. Udah Oh. lama jadinya jadi alasan, Mas. Oh iya. Saya mengerti, saya baru mengerti Mas Adi. Kalian berdua suka sama saya Iya. kan ya? Iya, bener banget. Boleh. Saya akan terima kalian berdua. Serius? Mas Vero, dari mana aja Mas Vero? Mas Ferry, maaf dulu ya Mas, memotong pembicaraan Mas. Oh iya Mas. Maaf Mbak. Pak, sekarang perusahaan lagi membutuhkan Bapak untuk rapat kerjasama di perusahaan PT Garuda Indah, Pak. Harus sekarang juga, gak bisa besok. Harus sekarang Pak, biar saya yang nyupir sendiri Pak. Ini lagi seru, Mas. Padahal, Mas, Seru kenapa Pak? memperebutkan Mas Ferry.
Itu sekarang ya? Gak bisa besok? Sekarang Pak, jam 3 sore Bapak harus kumpul. Ya sudah Vero, kalau begitu kita langsung jalan. Baik Pak. Balik ke kantor lagi. Ambil di depan kan? Iya ya Pak. Hati-hati Mas Adi. Iya ya. Monggo ya Mas Ferry. Jangan lupa main-main lagi. Nanti aku bawakan kado buat Mas Ferry. Mantap. Mas Ferry. Mas, itu CEO. Kalian mau CEO apa? Anak saya nggak tahu CEO. Kalian kan suka sama saya ya. Ya udah jadi pacar saya. Ayo tunggu gandeng-gandeng. Enggak, aku mau pergi aja. Tadi bilangnya suka sama saya.